Bangsa Indonesia adalah bangsa yang dikenal sebagai bangsa yang kaya akan sumber daya alamnya. Tentunya diperlukan cara dan usaha untuk mengelola kekayaan alam tersebut. Kebutuhan sandang dan pangan kita sehari-hari tidak lepas dari hasil kekayaan alam bangsa Indonesia. Salah satu cara untuk mengelola kekayaan alam adalah dengan menerapkan program agribisnis. Penerapan program agribisnis dapat digalakkan melalui pendidikan. Contohnya, melalui sekolah kejuruan agribisnis. Dengan begitu, para peserta didik diharapkan mampu mengembangkan bisnis di sektor pertanian serta memiliki kemampuan untuk mengelola hasil pertanian menjadi suatu produk tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kang Hari dalam acara Rapendik, Ragam Pendidikan, produksi UPT Tekomdik Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Pemirsa, Indonesia memiliki keunggulan kompetitif di bidang geografi dan sumber daya alamnya. Oleh karena itu mempersiapkan sumber daya manusia untuk mengelola sumber daya alam menjadi sebuah keharusan. Berbicara mengenai sumber daya alam, saat ini saya berada di SMKN 2 Batu, di mana sekolah ini mengembangkan agribisnis. Anda ingin tahu lebih dalam? Ikuti saya dalam acara Rapendik. Ayo. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Batu terletak di Jalan Raya Pandanrejo Bumi Aji, Batu, Jawa Timur, dan berjarak kurang lebih 2 km dari pusat kota Batu. Dengan lokasi yang sangat strategis dan dekat dengan jalan raya, sehingga memudahkan akses untuk para siswa-siswi menuju ke sekolah. Sekolah ini memiliki lahan kurang lebih 2 hektar yang sangat memadai, serta fasilitas sekolah yang cukup lengkap. Tentunya menjadi daya tarik tersendiri bagi para siswa-siswi. Dengan didukung tenaga pendidik sebanyak 52 dan 7 karyawan, sekolah yang memiliki 18 rombongan belajar ini adalah satu-satunya sekolah kejuruan negeri yang memiliki kompetensi agribisnis di Kota Batu. Agribisnis adalah setiap usaha yang berkaitan dengan kegiatan produksi pertanian yang meliputi pengusahaan input pertanian dan atau pengusahaan produksi itu sendiri, ataupun juga pengusahaan pengelolaan hasil pertanian. Agribisnis dengan perkataan lain adalah cara pandang ekonomi bagi usaha penyediaan pangan. Sebagai subjek akademik, agribisnis mempelajari strategi memperoleh keuntungan dengan mengelola aspek budidaya, penyediaan bahan baku, pasca panen, proses pengolahan, hingga tahap pemasaran. Pemirsa, saat ini saya berada di Laboratorium Agribisnis Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian. Bersama saya Kak Prokli, Kepala Program Keahlian Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian, Pak Samsul Huda. Apa kabar Pak Samsul Huda? Baik Bapak. Baik, salaman dulu. Pak Samsul Huda, mungkin bisa dijelaskan dulu fungsi lab itu. Sepertinya tidak hanya lab, ada produk dalam kemasan juga lab yang ada di sini. Ya, jadi ruang pembelajaran anak-anak tidak hanya sebatas dari ruang kelas, tapi kita coba laboratorium ini kita jadikan pembelajaran untuk kegiatan praktikum siswa-siswi khususnya jurusan dari APHB. Seperti itu kan. Jadi kenapa mereka dalam program keahlian ini tidak hanya sekedar menjual hasil pertanian sebagai komoditas, tapi kelihatannya ada added value, ada nilai lebih, nilai tambah dari sebuah produk. Ya, ini adalah salah satu kegiatan unit produksi yang ada di jurusan kami. Salah satunya ada beberapa divisi di sana. Ya, ini yang kita lihat sekarang ini merupakan salah satu contoh dari divisi pembuatan apel dik rosti. Apel ya. Dik rosti apa itu Pak? Jadi kombinasi dari kulit apel, kemudian dikombinasi lagi dengan daun wortel, kemudian ada juga dengan
bunga rosella. Dengan bunga rosella. Yang sementara ini di tingkat petani, jadi bahan-bahan seperti ini itu dibuang. Jadi dibuang, tidak digunakan untuk produk makanan, sehingga inilah yang akan memberikan nilai tambah dari bahan-bahan yang selama ini tidak terpakai. Kita gunakan, kita jadikan produk olahan yang nantinya itu akan memberikan satu nilai tambah. Kemudian divisi Apel the Roasty ini ada Budiah sebagai guru pembinanya. Silakan Budiah. Iya, Budiah bisa ke sini bergabung di sini. Iya. Oke. Budiah, ini menarik sekali yang perlu kita butuhkan untuk kita sampaikan kepada pemirsa bagaimana proses pengolahan apa tadi Pak? Apel the Roasty. Nah, Apel the Roasty, saya ngomongnya ya susah ya. Iya. Tapi produknya nggak susah untuk di pasaran katanya. Mungkin Budiah bisa jelaskan. Untuk proses pengolahannya kita mulai dari bahan-bahan segar tadi, kita keringkan, kemudian kita ekstrak seperti ini. Ini kalau ini untuk kulit apelnya, ini bunga rosellanya, kemudian yang ini adalah daun wortelnya. Kemudian kita timbang dengan perpaduan atau komposisi prosentase dengan 50% itu adalah kulit apel, karena di sini kita memanfaatkan kulit apel, kemudian rosellanya hanya sebagai pewarna saja. Ya, pewarna alami. Jadi kalau misalkan ada teh celup apel kok ternyata warnanya coklat sekali, mungkin itu tidak menggunakan pewarna alami. Ya. Dan ini kelihatannya adik-adik tidak cuma belajar mengemas, tapi juga belajar attention to detail ya, belajar detail untuk presisi gitu Pak. Dan dari pengembangan keahlian ini mungkin Bapak bisa jelaskan kira-kira life skill apa yang didapat adik-adik ini? Jadi banyak hal yang bisa didapatkan oleh adik-adik peserta didik. Salah satunya adalah semakin menambah tingkat keterampilannya. Secara psikomotorik itu keterampilan, ketelitian, sikap kerja. Nah itu nanti kita coba terapkan di salah satu unit produksi ini Kang Ari. Dan kemampuan itu memang dibutuhkan di dunia usaha. Ya betul. Sampai dari sini Bu, kami lihat juga ada produk yang sudah dalam bentuk packaging kemasan. Produk jadinya, kemudian bahannya di sini mulai dari bahan baku sampai bentuk ekstrak sampai dalam bentuk kemasan. Budiah, mungkin ada yang mau disampaikan harapan ke depan apa? Harapan saya dengan anak-anak bisa belajar berwirausaha di unit produksi, terutama di SMK itu ketika dia keluar nanti bukan hanya dia mendapatkan keterampilan ilmu, tapi juga mendapatkan soft skill, sehingga dia nanti ketika sudah terjun di dunia usaha betul-betul sudah mempunyai kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia usaha. Selain kemampuan juga sikap, terutama sikap itu yang kita bangun di sini untuk memberikan pembelajaran anak-anak, belajar untuk jujur, belajar untuk disiplin, belajar untuk lebih teliti, sehingga ketika sudah di dunia usaha mereka sudah bisa bersaing dan mereka mencintai produk-produk hasilnya sendiri gitu. Agribisnis selalu berkaitan dengan kegiatan pertanian, di mana semua kebutuhan akan agribisnis selalu berhubungan dengan apa yang menjadi kebutuhan kita, yaitu kebutuhan akan sandang dan papan. Kebutuhan sandang dan papan berasal dari produk-produk agribisnis seperti pakaian, makanan, minuman, dan lain-lain. Dengan mempelajari agribisnis, kita bisa mengetahui apa saja yang termasuk produk agribisnis dan bagaimana caranya untuk mengelola dan menggunakan produk-produk agribisnis dan membudidayakannya. Sebagai contoh, di SMKN 2 Batu telah memiliki produk-produk agribisnis. Produk tersebut adalah sari apel, aneka sari buah, keripik buah, teh celup, apel the roasty, produk olahan ternak, ikan, bakso, abon, sosis, nugget, produk bakery, roti, cake, cookies, dan pastry. Pemasaran produk tersebut meliputi wilayah Kota Batu, Malang Raya, dan beberapa kota di wilayah Provinsi Jawa Timur seperti Surabaya, Mojokerto, Jombang, Ponorogo, Pacitan, dan Banyuwangi, serta Pulau Madura. Namun setiap kegiatan usaha selalu ada kendala seperti tenaga kerja dan peralatan produksi yang terbatas.
Ya, adik Puput ya. Iya. Ya, bisa dijelaskan sedang apa ini nih, teman-teman? Kami sedang merawat salah satu koleksi tanaman kami. Koleksi tanaman. Kok ada tabung-tabung yang apa? Ini melintang-lintang kayak seruling, ini apa maksudnya? Ini apa? Teknik budidaya dengan metode hidroponik, yaitu media tanpa menggunakan media tanam taman. Tanpa menggunakan media tanam. Saya dengar-dengar adik Puput dapat kejuaraan. Kejuaraan apa? Mungkin bisa Kejuaraan lomba diceritakan. kompetensi siswa. Dan kami menang juara 2. Lomba kompetensi siswa yang diselenggarakan Yang diselenggarakan oleh Provinsi Jawa Timur. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Lomba kompetensi siswa dalam kategori apa tadi? Agronomi. Agronomi. Mungkin bisa ditunjukkan pialanya. Oh, sebentar biar diambilkan kan saya. Ya. Ya, Ini ini piala kami yang kami dapatkan dalam lomba agronomi di tingkat Provinsi Jawa Timur. terus ngomong-ngomong tentang kemenangan di kompetisi ini. Gimana perasaan Puput sekolah di sini sehingga sampai dapat kompetensi? Manfaat apa aja yang didapat sebenarnya? Manfaatnya di sini kami bangga menjadi murid SMK 2. Walaupun letaknya yang di pinggiran kota, tapi kami bisa menunjukkan kepada dunia bahwa kami juga mampu berprestasi di tingkat nasional. Terus harapannya ke depan apa? Harapan kami, semoga SMK Negeri 2 ini semakin maju, makin diminati oleh banyak siswa, dan diakui di tingkat internasional. Dan di tingkat internasional. Terus cita-citanya minimal setelah lulus dari sini mau kemana? Mau jadi pengusaha, mau jadi pegawai, Berwirausaha jadi dan wirausaha, meneruskan kuliah. dan meneruskan kuliah. Ini cita-cita yang luar biasa. Terima kasih Puput, mudah-mudahan sukses. Pemirsa, ternyata prestasi SMK Negeri 2 Batu tidak hanya dari hasil produk olahan saja, tetapi juga hasil budidaya pertaniannya, hingga dari hulu sampai ke hilir. Dan prestasi ini sangat luar biasa. Di samping menumbuhkan daya kreativitas siswa, juga menumbuhkan rasa cinta tanah air dan peduli kepada lingkungannya, kepada siswa-siswinya. Pendidikan dan pengetahuan tentang agribisnis sangat perlu kita ketahui dan kita pelajari karena agribisnis bisa memberikan banyak manfaat bagi kehidupan kita. Manfaat tersebut adalah menciptakan lapangan kerja yang sangat luas untuk masyarakat, memberikan banyak kesempatan kerja bagi masyarakat yang menganggur atau yang belum bekerja, memberikan keuntungan bagi negara, mengurangi jumlah pengangguran, dan mensejahterakan kehidupan masyarakat. Dengan begitu, perekonomian bangsa Indonesia akan bangkit kembali. Pemirsa, saat ini saya bersama wali murid SMKN 2 Batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Rina. Bu Rina, saya boleh minta pendapat Bunda tentang alasan apa Bunda menyekolahkan putranya di SMKN? Ya, karena mungkin kita punya suatu inovasi buat anak bahwa kita selamanya itu kita butuh makan ya, untuk paling tidak di dunia pertanian itu kita harus tetap diajukan bahwa anak-anak itu harus penuh dengan inovasi di usaha pertanian. Jadi mendorong putranya untuk berinovasi di dunia pertanian. Terus mengenai program-program sekolah yang sangat luar biasa ini, apa tanggapan Ibu? Ya, sangat bagus sekali, terutama di mana Batu sangat potensi sekali, terutama bahwa Batu adalah daerah agroturiga di mana pusat pertanian dan pariwisata yang perlu kita majukan dengan cara kita mendidik anak-anak dalam bidang inovasi dalam bidang pertanian. Bu, di samping pengetahuan keterampilan, siswa itu kan juga dapat nilai sikap. Nah, bagaimana Bunda melihat ini, nilai sikap putra-putrinya di rumah, sampai ke bawah rumah misalnya? Ya, sekarang mungkin dengan adanya sekolah di SMK Negeri 2 banyak perubahan di rumah, anak menjadi lebih disiplin, anak-anak lebih tertib, anak-anak lebih penuh dengan inovasi, dan anak-anak lebih bertanggung jawab pada setiap apa yang dia usahakan. Terus dukungan Ibu dengan program sekolah, apa yang dilakukan? Ya, kita akan mendukung terus setiap program yang dilakukan oleh sekolah, mungkin dengan cara kita memberikan semangat pada anak-anak, dan juga kita secara finansial kita juga bisa membantu dengan cara memberikan apa yang diperlukan oleh sekolah. Luar biasa. Harapan Ibu ke depan apa? Harapannya mungkin untuk SMK Negeri Untuk Kota SMK itu, Negeri. ya lebih inovasi dalam hal untuk pengetahuan lebih ditingkatkan lagi dalam bidang
teknis juga mungkin dalam bidang teknologinya lebih ditingkatkan. Ya, oke. Terima kasih Bu Rina, mudah-mudahan cita-citanya tercapai. Pemirsa, inilah bukti bahwa tidak ada kesuksesan sekolah tanpa dukungan wali murid dan masyarakat sekitar. Setiap lembaga sekolah pasti memiliki visi dan misi. Visi SMKN 2 Batu yaitu mewujudkan sekolah kejuruan unggul berwawasan IMTAK dan IPTEK. Sedangkan misinya adalah meningkatkan pengembangan IMTAK melalui kegiatan ekstrakurikuler keagamaan, melaksanakan pengembangan kurikulum berbasis keunggulan lokal, meningkatkan kreativitas proses pembelajaran berbasis teknologi, meningkatkan prestasi siswa bidang akademik dan non-akademik. Pemirsa, saat ini saya sedang bersama dua orang siswi SMKN 2 Batu. Ananda siapa namanya? Sindira Wida sama Amalia Devira yang juga membawa piala apa ini? Bisa diterangkan? Ini piala kemarin lomba waktu hari Sabtu 21 Juni. Ini juara Indonesia Food Festival 2014. Kita ikut lomba dengan tema mengeluarkan produk berbasis non beras bersubstitusi terigu. Non beras bersubstitusi terigu. Bentuk produknya kayak apa? Ini apa ini? Mie. Mie ini tapi mie ini tidak terbuat dari keseluruhan dari tepung. Mie ini disubstitusikan dari umbi bentul sama apel. Karena kan bahan lokal di Kota Batu ini kebanyakan dari umbi bentul dan juga apel. Untuk variasi warna kita menggunakan buah naga, sawi hijau, dan ini warna keseluruhan dasar umbi bentul dan juga apel. Jadi substitusi itu sebagai pelengkap dari bahan dasarnya yang dimiliki oleh batu tadi. Iya. Jadi apa namanya? Bentul dan lain sebagainya itu. Tapi ngomong-ngomong kok tertarik di bidang pertanian ini, apa motivasinya? Karena kan di daerah Kota Batu ini kan kebanyakan kita kenal kan sebagai daerah agropolitan, yang kebanyakan bahan yang dihasilkan itu berupa dari bahan hasil pertanian. Untuk itu saya berpikir agar saya memasuki dunia agribisnis, selain saya mendapatkan ilmu dan pengetahuan, saya juga mendapatkan kompetisi berupa sikap, pengetahuan, ilmu tentang dunia agribis. Juga saya akan menciptakan produk-produk yang terbuat dari bahan baku lokal itu. Jadi muncul kreativitas untuk memanfaatkan bahan batu produk lokal tadi Amelia. Kalau Sindira, apa manfaat yang dirasakan sekolah di sini? Kita bisa meraih prestasi tentunya. Waktu itu juga bisa diajari untuk berwirausaha. Kan kita di sini juga membuat produk-produk dari olahan ternak, olahan pertanian. Lah itu kita olah, terus kita jual di sekeliling rumah kita. Lah itu buat nilai pemasaran, jadi kita bisa berwirausaha sendiri. Jadi bisa berwirausaha. Paling tidak sudah dibuktikan dari belajar di SMK ini sanggup berkompetisi sampai meraih juara ini, ya kan? Nilai sikap apa yang didapat dari belajar di pertanian? Banyak sekali yang saya dapatkan dalam dunia pertanian ini. Di antaranya sikap saya mandiri, tanggung jawab, juga jujur dalam melaksanakan apapun, juga untuk melatih keterampilan saya yang saya miliki. Jadi mengembangkan daya kreativitas Amelia dan Sindira. Ya, terima kasih Amelia, Sindira. Mudah-mudahan cita-citanya tercapai jadi wirausahawan muda Indonesia. Pemirsa, kita lihat tadi bahwa adik-adik kita siswa SMKN Negeri 2 ini tidak hanya memiliki life skill, tetapi juga memiliki daya saing dan sekaligus memiliki jiwa wirausaha, bekal untuk memperkuat perekonomian bangsa ini. Pemirsa, saat ini saya bersama Bapak Kepala SMKN 2 Batu, Bapak Imam Ghazali SPDMM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kang Hari. Alhamdulillah baik-baik Kang Hari. Mungkin saya mau bertanya beberapa hal tentang bagaimana SMKN Negeri 2 Batu ini. Yang pertama kali saya tanyakan, apa latar belakang Bapak untuk positioning istilahnya
agrobisnis sebagai agenda kegiatan pembelajaran? Baik Pak, yang terkait dengan keberadaan SMA 2 ini yang jadi awal pertama adalah tidak banyaknya direspon oleh masyarakat, sehingga inilah paling tidak kami punya strategi untuk bagaimana mengubah paradigma. Berbicara kritis tanpa ilmu juga tidak akan bisa berkembang. Berikutnya memang juga yang terkait tadi disampaikan sarana prasarana, memang pelan-pelan kami pun juga berupaya untuk bagaimana melengkapi Pak. Yang barangkali juga sudah Bapak kunjungi tadi, ya idealnya itu kan ya setiap unit produksi ada satu ruang. Mungkin alatnya pun juga masih banyak, sebenarnya alat-alat yang standarnya lebih dari apa yang panjenengan lihat semua tadi. Itu terkait alat itu Pak. Tapi dengan melihat prestasi anak-anak yang luar biasa tadi, bagaimana Bapak memulai memotivasi mereka sehingga dari yang tidak respon sampai menghasilkan prestasi tadi Pak? Saya memang sering menyampaikan pada anak-anak, saya pikir satu-satunya kompetensi keahlian yang minimal targetnya itu dulu saya hanya sederhana, bagaimana menjadikan lulusan di samping bisa kuliah, bisa kerja di industri, minimal jadi juragan kecil. Yang bahasa kerennya anak-anak bagaimana jadi wirausaha, entrepreneur begitu Pak. Sebenarnya ada berapa jurusan Pak di sini? Memang kalau jurusannya ada 3 Pak. Yang pertama agribisnis produksi tanaman atau yang biasa kita kenal APT. Yang kedua adalah agribisnis pengolahan hasil pertanian atau APHPT itu ya. Dan yang ketiga analis kimia. Sehingga saya selalu mengatakan ke teman